Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sangat tertarik dengan cerita Refli Harun ya, dalam video tentang respon Perdana Menteri Fukuda terhadap kematian Muhammad Nasir, Perdana Menteri NKRI tahun 50, yang katanya kematian itu lebih dahsyat katanya dibanding bom atom Hiroshima. Laporan itu tidak ada di majalah organik Dewan Dakwah ya, media dakwah Indonesia tentang itu, tapi saya baca di tabloid Salam yang saya di situ reporter juga ya, di tabloid mingguan. Sementara di organ resmi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang disebut Dewan Dakwah di pusat Jalan Raya Keramat Raya 45, Jalan Keramat Raya 45 yang dulu adalah kantor pusat dari Masyumi, partai Islam terbesar ya, setelah kemerdekaan, yang kemudian berubah menjadi Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Maaf ya. Setelah mendengar uraian yang dibacakan oleh Refli Harun, saya baru mengerti latar belakangnya kenapa Perdana Menteri itu sangat respect ya terhadap Pak Nasir. Dan secara khusus, atau secara mungkin bukan khusus ya, saya ingin menambahkan pengalaman saya secara pribadi dengan Muhammad Nasir. Di 5 tahun saya bekerja di organ resmi Dewan Dakwah, yaitu majalah media dakwah, dan 2 tulisan sudah saya tulis ya tentang pengalaman saya dengan Pak Nasir, ada di buku ini, 100 Kisah Keagungan Cinta ya. Buku ini dikoleksi oleh Perpustakaan Nasional Australia, karya saya, diterbitkan di Parung, sudah lama, 2010 ya. Ada 2 yang akan saya ceritakan di sini, judulnya bab 46, yaitu Cinta Terakhir Nasir dan Arus Balik Cinta, tentang kristenisasi, yang saya bawa surat dari Pak Nasir untuk menyelidiki kristenisasi yang ada di komplek B.J. Habibie di Serpong. Ini saya tulis dulu pertama, pengalaman rapat pertama dengan Pak Nasir, dan terakhir, rapat pertama dan terakhir saya bacakan ya supaya lebih akurat. Saya tulis tahun 93, tapi saya terbitkan jadi buku tahun 2020 ya. 2010, jadi 17 tahun kemudian. Pada suatu hari bulan Juli 1992, saya penulis Yudi Pramuko, mengikuti rapat pertama kali dengan Muhammad Nasir di kediamannya di Jalan Cokro Aminoto, Menteng, Jakarta. Ada 7 peserta termasuk Husein Umar almarhum. Itulah rapat redaksi majalah media dakwah ya, organ resmi Dewan Dakwah, yang dibahas soal Bosnia yang baru saja merdeka dan kini dihajar Serbia. Saat itu Pak Nasir berkain sarung putih, berbaju koko, rambut putih, berhadapan dengan penulis dipisah meja tua coklat. Ini gaya saya menulis jurnalistik. Guru saya adalah Azumari Azra, yang beberapa puluh tahun yang lalu saat saya jadi mahasiswa di UIN, Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, dan tinggal 2 tahun di asrama himpunan asrama Aula Insan Cita. Dan dalam video-video sebelumnya saya bilang saya adalah office boy 14 semester di UIN, padahal maksudnya saya pernah kuliah. Kalau office boy 14 semester cuman ini aja, bercandaan aja. Satu kalimat kalau bisa tidak lebih dari 9 kata. Itulah
rumus yang diajarkan oleh Azumardi Azra yang beberapa waktu lalu wafat di Malaysia dalam posisi sebagai ketua Dewan Pers ya. Dan kalau bisa dalam tulisan jurnalistik itu menulislah dengan kalimat-kalimat tunggal. Subjek satu, predikat satu, atau satu kata titik nggak apa-apa. Yang penting patokannya kata Azumardi, saya manggilnya Kak Edi. Dosen saya 2 semester filsafat barat dan filsafat Islam. Jadi sebaiknya pakai kalimat-kalimat tunggal dan satu kalimat yang diakhiri dengan titik, kalau bisa tidak lebih dari 9 kata. Dan itu saya praktekkan dari seluruh buku ini ya. Judulnya 100 Kisah Keagungan Cinta, tebalnya 400 halaman. Penulis masih terpaku melihat tangan Natsir bergerak-gerak, menegaskan ucapannya. Terdengarlah rasa cinta yang mendalam pada umat Islam yang sedang berjuang meski jauh di Eropa. Kumpulkanlah seluruh tulisan tentang Bosnia, lalu jadikan buku, cetak berbanyak titah, Pak Natsir ya. Maklumlah sebelumnya proklamasi Bosnia Herzegovina diumumkan 1 Maret 1992. Bosnia merdeka, bebas dari Yugoslavia. Alija Izetbegovic, Presiden Bosnia. Bulan Mei 1992, dunia mengakui Bosnia Herzegovina ya, di Eropa Tengah ya, Eropa Selatan atau Tengah dekat Italia. Sebelum diakui dunia, Bosnia diserbu oleh Yugoslavia. Umat Islam ya, umat Islam di jantung Eropa itu terkejut. Terjadi pembantaian, pengungsian besar-besaran, pemerkosaan. Mujahidin Bosnia tidak diam. Mereka berjuang membela diri, persenjataan tak berimbang. Militer Yugoslavia sangat kuat di Eropa dengan brutal. Serbia, Yugoslavia menyerbu. Sangat besar korban Muslim Bosnia, tak menduga akan diserbu Serbia dengan keras. Ya. Dunia berteriak, namun senjata, tank, meriam, mortir, howitzer Bosnia masih menyala, bergetar di bumi yang molek. Bosnia Herzegovina bergetar di bumi yang molek. Bosnia Herzegovina, kendaraan lapis baja menggilas bumi Bosnia. Siang malam pasukan jalan Serbia bergerak cepat. Mujahidin Bosnia terpaksa bergerilya di hutan-hutan. Banyak orang tidak tahu sebelumnya Pak Natsir telah mengirimkan surat ke Presiden Bosnia Alija Izetbegovic bulan Juni berbahasa Arab. Presiden Alija Izetbegovic nanti kemudian datang ke Indonesia bersama rombongan dan meninjau Istiqlal itu hari Ahad tanggal 15 November ya 1992. Kenapa saya ingat? Karena pada hari itu saya tidak bisa menghadiri peresmian Taman Pendidikan Al-Quran yang saya dirikan tanggal 15 November. TPA pertama di seluruh Tangerang ya. Karena saya meliput Presiden Alija Izetbegovic di Istiqlal. Surat itu diketik dalam bahasa Arab, surat Pak Natsir. Isinya dukungan kepada Tuan Alija untuk terus berjuang. Umat Islam Indonesia mendukung penuh. Bosnia telah mendapatkan kemenangan politis yang berturut-turut, kata Natsir. Menulislah Muhammad Natsir dengan penuh cinta. Sebuah simpati yang pernah ditujukannya kepada perjuangan kemerdekaan Maroko dan Palestina. Juga negerinya sendiri Indonesia. Sudah lama sejak Indonesia belum merdeka, Natsir berjuang dengan cinta. Inilah surat ya. Inilah surat yang syarat dengan cinta, dakwah dan perjuangan itu.
Ini suratnya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Ustadz Muzayyin Abdul Wahab almarhum ya. Kepada Yang Mulia Mr. Alija Izetbegovic, Presiden Republik Bosnia dan Ketua Partai Islam Yugoslavia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami kaum muslimin Indonesia selalu mengikuti dengan seksama perkembangan situasi akhir-akhir ini di Yugoslavia pada umumnya dan Bosnia pada khususnya, di mana kaum muslimin Bosnia berhasil mencapai kemenangan politis yang sangat besar dan berturut-turut diantaranya paling akhir ialah pengakuan ya, internasional atas Republik Bosnia sebagai negara republik yang merdeka dan berdaulat. Semua ini tidak lain atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian atas perjuangan yang sungguh-sungguh dari saudara-saudara kaum muslimin Bosnia yang semula tertindas di bawah rejim komunis, kemudian rezim Salibis Serbia yang didukung oleh tentara federal Yugoslavia ya. Allah berfirman yang artinya jika Allah menolong kamu maka tidak ada satupun yang dapat mengalahkanmu, dan jika Allah menghinakan kamu maka siapakah yang dapat menolongmu sesudah itu ya. Karenanya hanya kepada Allah saja hendaknya kaum muslimin berserah diri. Maka ini masih tulisan Latsir ya. Maka kami dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang besar ini, menyampaikan kepada Yang Mulia Presiden ucapan selamat yang setulus-tulusnya atas kemerdekaan Bosnia dan dipilihnya Yang Mulia sebagai Presiden pertama Republik ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkati Yang Mulia dengan taufik dan kesuksesan yang gemilang dalam memimpin Republik yang baru ini sebagai wujud peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hikmat bagi dinul Islam yang hanif dan rakyat Bosnia yang baik. Kami menyatakan pemihakan dan dukungan kami yang penuh kepada Yang Mulia untuk membela Bosnia dari tipu daya para musuh, baik kaum Salibis Serbia maupun yang lainnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengabulkan permohonan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Yang Mulia Presiden untuk kemenangan al-Islam dan amal Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Natsir, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, anggota Majelis Taksisi Robitoh Alam Islami. Catatan, diterjemahkan dari surat aslinya berbahasa Arab yang dikirim pada 17 Zulqa'dah 1412 atau 20 Mei 1992 oleh Sekretariat DDII Pusat. Surat Nasir itu disertakan dalam buku tipis tentang Bosnia. Ya, instruksi Nasir dikerjakan dengan baik oleh Mas DM Yunus sepulang dari rapat redaksi di rumah beliau itu tadi. Mas ini lalu mengumpulkan artikel terjemahan tentang pembantian Muslim Bosnia termasuk sejarah negeri Bosnia, lalu dibukukan tipis 24 halaman, dilengkapi foto ala kadarnya. Efek buku tipis ini sungguh dahsyat ya. Digelarlah tablik akbar, pengumpulan dana. Buku tidak dijual, namun setiap penyumbang mendapatkan sebuah buku. Apakah yang mereka sumbangkan? Kalung emas ya, jam tangan, uang yang masih baru, dolar terkumpul. Tak ragu-ragu muslimah mencopot anting-anting emasnya, gelangnya, cincinnya, didorong oleh keimanan yang mendalam, digerakkan ya oleh ya, solidaritas ukhuwah Islamiyah terhadap Muslim Bosnia yang terdesak dan teraniaya. Berlomba-lomba orang menyumbangkan apa yang dipunyainya. Penulis lihat sendiri pemandangan yang menakjubkan ini di pelataran parkir kompleks Dewan Dakwah Islamiyah DDII Jalan Keramat Raya 45. Kejadian ini bersamaan dengan kunjungan utusan Bosnia Dr. Izet Aganovic saat ia berbicara di Aula Masjid Al-Furqan pada Ahad 18 Agustus 1992 di lantai 2. Dan saya ada di situ. Inilah tablik akbar yang pertama, Bosnia. Dan buku Bosnia, ide brilian Pak Nasir ini bergulir, tak tertahankan lagi. Inilah awal gelombang Bosnia yang melanda Indonesia, umat Islam Indonesia
tidak akan pernah melupakan gelombang kesadaran membela orang Bosnia itu pernah terjadi. Mereka alami dengan sangat antusias. Datanglah ke Indonesia tokoh-tokoh Bosnia. Alangkah jauhnya Bosnia, Indonesia, Imam Masjid Bosnia Mustafa Šerić, Presiden Bosnia Alica Izetbegović, Menteri Haris Silazik, dan lain-lain. Yang lebih menakjubkan ini, mereka berpostur khas Eropa, dan ini yang membuat saya heran ya. Berpostur khas Eropa, tinggi besar, berkulit putih, mata biru, namun dari celah bibir mereka meluncur bahasa Arab dengan fasihnya. Ya mungkin ini warisan dari ini ya, kekhilafahan Turki Utsmaniyah ya. Jadi orang ini orang Eropa, tapi ketika dia berbicara di depan kita atau di depan masjid, di dalam jamaah atau di pers, mereka pakai bahasa Arab. Saya waktu itu heran, mungkin itulah warisan dari Imperium Utsmaniyah yang gemilang itu. Rupanya tokoh Bosnia terdidik dalam tradisi Islam yang kukuh dan sistemik hingga kurun modern. Ya, karena faktor Islam itulah Bosnia diserbu, ya enggak? Hendak dihancurkan Serbia yang beragama Kristen Ortodoks. Mereka tak sudi Islam tinggal dan mekar di Eropa, tak sudi ada negeri Islam, negeri Muslim jantung Eropa. Semua gairah cinta membela umat Islam Bosnia itu berakar dari rasa cinta Muhammad Nasir yang besar terhadap nasib umat Islam di mana saja. Ya. Itulah cinta terakhir Pak Nasir kepada umat Islam sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya karena sakit beberapa bulan, kemudian wafat di awal 1993. Jadi sebelum wafat saya mengunjungi Pak Nasir ya, di ruang ICU di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo diajak oleh bekas sekretaris pribadinya yaitu Bapak Ramlan Marjonet ya. Berdua Pak Nasir di balik kaca, dan kita tidak bisa masuk kecuali melihat dari kaca ya. Hikmah dari surat Pak Nasir itu adalah bahwa rasa cinta terhadap orang lain, rasa empati dan simpati yang mendalam dapat mengubah arah angin dan putaran jarum sejarah. Cinta yang mendalam, penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sanggup mengubah titik air menjadi gelombang sejarah. Ini ada di buku karya saya sendiri, 400 halaman. Nanti kita sambung ya di video berikutnya masih tentang pengalaman saya dengan Pak Nasir soal gereja besar yang dibangun kapasitas 3.000 di sini, dan saya berangkat karena sambil membawa surat tulisan tangan Pak Nasir, ada gereja besar katanya di Tangerang, coba dicek dan cetak majalah Dewan Dakwah lebih banyak. Sampai jumpa di edisi berikutnya tentang pengalaman bersama Pak Nasir dalam sejarah politik Indonesia modern kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi.
Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Suhada, ngapa namanya Masjid Enam Suhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Suhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer